Selamat datang di Sufi Quantum, channel tasawuf ilmiah. Saudaraku pemerhati channel tasawuf ilmiah eksakta, bahwa metafisika adalah hakikat terdalam dari realitas. Metafisika adalah fisika di alam meta, yang mempunyai ciri utamanya, yakni tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, tidak dapat disentuh, namun efeknya nyata. Dalam perspektif Tarekat Qadim, metafisika dibagi menjadi dua kanal besar, yakni metafisika di alam dunia atau metafisika imanen, dan metafisika di alam ruh atau alam qadim, yakni metafisika transenden. Dan metafisika di dunia juga terbagi menjadi dua. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, ada bagian metafisika yang terukur dengan alat tertentu dan yang tidak dapat diukur atau metafisika infra. Ilmu pengetahuan belum bisa mengeksplorasinya secara lebih mendalam. Dan dalam metafisika qadim atau transenden, pasti ini sesuatu yang tidak terukur karena melampaui batas rasionalitas, melampaui ruang dan waktu. Oleh karenanya, ini disebut dengan metafisika ultra. Sebagaimana tadi yang telah disebutkan bahwa secara umum metafisika terbagi menjadi tiga bagian besar, yakni yang pertama metafisika yang terukur, yakni fenomena non-fisik yang sudah termanifestasi dalam pengalaman sehari-hari dan dapat diamati, diukur, atau dibuktikan secara ilmiah. Kemudian metafisika infra, ini terkait bawah sadar, yakni terkait dengan fenomena non-fisik yang berada di luar kesadaran sadar normal, berasal dari alam bawah sadar, alam mimpi, atau dimensi astral yang mempengaruhi tanpa disadari. Dan metafisika ultra, yakni metafisika atas sadar yang tidak terjangkau akal rasional, berupa fenomena non-fisik yang berada di atas kesadaran biasa, kesadaran atas sadar, kesadaran qadim yang tidak dapat dijangkau oleh akal rasional, dan hanya diakses dengan penyucian jiwa atau kesiapan ruh. Secara lebih spesifik, ciri-ciri dari metafisika yang dapat terukur, yakni masih dalam jangkauan akal rasional, dapat diobservasi dan diukur dengan alat, memiliki pola sebab akibat yang dapat dianalisis, dan mempengaruhi tubuh seperti emosi dan perilaku. Contoh sederhana yaitu tentang ide dan gagasan. Ide dan gagasan ini tidak terlihat, tetapi dapat mempengaruhi perilaku bahkan peradaban manusia. Demikian juga gelombang otak itu bisa diukur dengan alat EEG. Dan hasilnya kita mengenal ada gelombang delta, theta, alfa, dan seterusnya. Demikian juga emosi dan perasaan, termasuk sistem hormonal dan biokimia juga bisa diukur dengan alat yang memadai. Adapun metafisika infra, ciri-cirinya adalah tidak disadari secara langsung, sering muncul dalam mimpi, ilusi, atau intuisi spontan, sulit diukur dengan alat fisik, dan dapat dipengaruhi melalui sugesti atau kondisi psikologis. Contoh fenomenanya yaitu seperti mimpi, ilusi, halusinasi, astral, terkait alam jiwa, arwah, dan sebagainya, serta hal-hal lainnya terkait intuisi bawah sadar. Sedangkan ciri-ciri untuk metafisika ultra, yakni dia tidak terjangkau oleh akal dan logika, hanya dapat dialami,
bukan dijelaskan. Karena ini sifatnya top down. Manusia hanyalah mempersiapkan segala prasyarat dan rukunnya. Kemudian aksesnya melalui penyucian kolbu atau ruh. Dan hasilnya membawa transformasi spiritual yang mendalam. Jadi ini turun dari dimensi yang lebih tinggi ke dimensi yang lebih rendah. Dan contoh nyatanya adalah sebagaimana turunnya wahyu atau kejadian Nabi ketika Mi'raj, kemudian perasaan khusyuk, takwa, ilham, ikhlas, dan seterusnya. Ini semua adalah entitas kodim yang bentuknya adalah kesadaran atas sadar atau metafisika ultra. Slide ini menggambarkan alur manifestasi metafisika dari yang tidak tampak, dari yang kodim sampai ke yang fisik. Yang pertama adalah kodim sebagai sumber realitas absolut. Bahkan kalau kita mau tarik ke sebelumnya, ada alam maha kodim, tetapi itu sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak perlu dijelaskan karena tidak bisa dijelaskan. Kodim adalah sumber segala realitas yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang berada di luar ruang, waktu, dan dimensi, serta tidak mengikuti hukum sebab dan akibat. Karakteristiknya adalah absolut dan mutlak, tidak terbatas. Di layer kedua, yakni ruh. Ruh adalah entitas kodim yang berupa cahaya atau gelombang bermakna, yakni yang membawa informasi langit yang bisa dipahami, bisa dikenali oleh hamba-hamba yang disucikan ruhaninya. Itulah yang namanya kolbu. Kolbu adalah interface dan transducer. Ia penerjemah informasi langit ke bahasa bumi. Dan di alam dunia ini, dalam kelenjar pineal, informasi kolbu ini ditransformasi. Akal atau kelenjar pineal mentransformasi informasi hasil terjemahan kolbu menjadi ide, konsep, logika, dan strategi. Dan kemudian otak menyimpan, mengorganisasi, dan mengkoordinasikan informasi menjadi rencana aksi, memori, dan pola perilaku. Dan hasil akhirnya adalah manifestasi dalam bentuk fisik, yaitu tindakan, ucapan, keputusan, karya, benda, keadaan, dan pengalaman nyata lainnya. Jadi seperti ini alur manifestasi metafisikanya, atau secara ringkasannya, yakni kodim adalah sumber realitas absolut, kemudian melalui gelombang dipancarkan oleh ruh sebagai gelombang bermakna pembawa informasi, dan ditangkap oleh kolbu selaku interface dan transducer penterjemah informasi, kemudian ditangkap oleh akal pada kelenjar pineal yang mentransformasi informasi kolbu yang kemudian bisa dibaca, bisa disimpan, bisa dikoordinasikan oleh otak, dan termanifestasi dalam tindakan atau perilaku, keadaan, dan peristiwa, serta pengalaman nyata. Terima kasih atas kunjungan dan atensi Anda. Kiranya berkenan mendukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share. Jangan berhenti di ruang Anda. Bisa jadi banyak pihak yang membutuhkannya.